Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai anak kesulitan belajar. Guru-guru yang sehari-harinya mengajar di sekolah tidak jarang menemukan anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Gangguan belajar pada anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak seperti mengelola data, menyimpan suatu informasi, menganalisis, dan lain-lain yang menghambat pertumbuhan otak anak, sehingga memperlambat kemampuan anak dalam perkembangan akademik. Sebagian besar gangguan belajar pada anak terjadi karena gangguan perkembangan pada otak anak. Terjadi adanya akibat perkembangan otak anak, entah dari dalam kandungan, kedua sejak lahir, ketiga ialah sejak balita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang anak mengalami gangguan dalam belajar. Seperti 1. Ibu mengalami komplikasi pada kehamilan. Kedua, terjadi masalah ketika kehamilan. Ketiga, trauma terhadap psikologi. Dan keempat adalah trauma fisik. Yang kelima, ketika balita, anak mengalami sakit keras. Dan yang terakhir, terjadi masalah pada persalinan sehingga membuat oksigen tidak masuk ke otak yang menyebabkan otak menjadi terganggu. Nah, sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis gangguan belajar pada anak. Terdiri dari 4. Yang pertama ialah gangguan belajar anak berhitung. Kedua, gangguan belajar anak menulis. Ketiga, gangguan belajar anak membaca. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah gangguan belajar motorik. Nah, selanjutnya akan dibahas lebih spesifik oleh Mara. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ada banyak tipe dan jenis gangguan belajar yang bisa dialami oleh anak. Yang pertama, gangguan dalam membaca atau disleksia. Disleksia adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. Jika gangguan belajar pada anak usia sekolah, kemungkinan tanda-tanda disleksia adalah: yang pertama, sulit untuk mengingat nomor yang lebih dari satu angka. Yang kedua, anak akan sulit membaca, mengeja, dan menulis. Yang ketiga, anak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Yang keempat, sulit mengikuti arah kanan maupun kiri. Yang kelima, bila mengerjakan sesuatu, khususnya PR, akan kurang rapi tulisan atau polanya. Yang keenam, sulit untuk menemukan kata untuk menjawab pertanyaan orang lain. Yang ketujuh, sulit membedakan huruf atau kata. Adapun latihan untuk anak disleksia seperti 1. Menggunakan huruf balok. Menyusun suatu kata dengan balok berwarna-warni dapat membantu anak untuk menghubungkan suara dengan huruf. Untuk meningkatkan latihan si kecil, Anda bisa mengkategorikan warna yang berbeda untuk kelompok huruf hidup dan kelompok konsonan, merah dan biru misalnya. Tidak hanya menyusun kata, minta mereka untuk mengeja bunyi huruf-huruf tersebut. Kemudian, minta ia untuk mengatakan kata utuhnya dengan jelas setelah ia menyusun kata.
2. Baca, susun, tulis. Selembar kertas karton, buat 3 kolom. Baca, susun, dan tulis. Kemudian, sediakan spidol dan balok huruf warna-warni. Tuliskan kosakata yang ingin dilatih di kolom baca dan minta anak Anda untuk melihat huruf-huruf pembentuk kata tersebut. Kemudian, si kecil akan menyusun kata tersebut di kolom susun menggunakan balok huruf. Terakhir, minta ia untuk mencoba menuliskan kata tersebut di kolom tulis sambil membacakannya dengan lantang. 3. Buat dinding kosakata. Untuk kata-kata yang sering terlihat atau dipakai dalam sebuah kalimat utuh, misalnya saya, di, ke, dari, cetaklah kata-kata ini dalam ukuran besar dan berwarna-warni. Kemudian, tempelkan dalam urutan alfabetik di dinding kamar anak Anda. Baiklah, di sini kita akan memasuki pembahasan mengenai gangguan dalam menulis atau bisa disebut juga dengan disgrafia. Apa sih disgrafia itu? Yaitu anak sulit untuk menyusun kalimat, mengatur paragraf, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar dalam tulisan. Baiklah, kemudian tanda-tanda yang lain dari gangguan belajar dalam kemampuan menulis yaitu yang pertama yaitu hal yang terlihat anak itu menunjukkan ketidaksukaannya terhadap menggambar ataupun menulis. Dan yang kedua yang dapat kita ketahui yaitu anak sulit menggunakan kalimat dalam bentuk tulisan yang baik dan benar. Kemudian solusi apa yang dapat kita gunakan bila anak mengalami gangguan dalam menulis? Salah satunya yaitu kita berkonsultasi menggunakan dokter ataupun psikolog. Nah, kemudian terapi apa yang dapat kita lakukan atau hal apa yang dapat kita lakukan bila anak mengalami gangguan belajar? Yang pertama yaitu kita menggunakan terapi. Yang kedua yaitu menggunakan obat dari dokter sesuai dengan resep yang diberikan. Dan yang kemudian yang ketiga, kita menggunakan alat elektronik sebagai pembantu kita dalam menggunakan anak untuk menulis ataupun menyusun kalimat, bisa melalui video ataupun coret-coret di HP menggunakan aplikasi seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai ketidakmampuan dalam hal menghitung atau bisa disebut juga dengan gangguan menghitung yaitu diskalkulia. Ketidakmampuan dalam hal menghitung dapat ditandai dengan seringnya membuat kesalahan dalam matematika dasar. Sebagai contoh, anak akan kesulitan mengerjakan kolom yang sejajar untuk pengurangan, pembagian maupun pertambahan. Kemudian juga anak akan kesulitan untuk menghitung pengurangan maupun pertambahan. Anak juga akan sulit untuk mengingat angka. Dalam istilah medis, diskalkulia adalah gangguan dalam hal menghitung. Baiklah, dalam berbagai macam diskalkulia memang setiap anak akan memiliki hal yang berbeda-beda. Namun secara garis besarnya anak yang mengalami gangguan dalam hal menghitung atau bisa disebut juga dengan diskalkulia itu anak tidak dapat mengenali angka. Baiklah. Namun nanti pada saat tumbuh dewasa mereka akan kesulitan dalam hal menghitung matematika yang sederhana. Maka itu akan mengalami gangguan belajar. Baiklah. Solusi apa? Memang dalam hal diskalkulia ini ya sedikit sulit lah. Namun dapat kita katakan bahwa para ahli telah memberikan solusi dalam hal ini atau dapat menjadikan kita sebagai acuan untuk hal menggunakan hal ini gitu kan. Nah,
Salah satunya yaitu kita dapat membuat susunan rancangan belajar khusus untuk hal seperti ini. Kemudian yang kedua, buatlah game yang menarik yang di dalamnya itu terdapat matematika. Yang kemudian yang ketiga yaitu sering-sering kita menggunakan interaksi yang di dalamnya itu ada matematika. Misalkan saat bermain bola, di situ ada 2 bola. Kita menjelaskan ini ada berapa nak? Ada 2 gitu misalkan. Sehingga si anak akan mencerna di otaknya. Kemudian cara-cara yang lainnya juga dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, biarkanlah mereka menghitung menggunakan jari ataupun coret-coret di dalam kertas. Dan yang kemudian yang kedua, dapat juga kita memberikan game yang di dalamnya ada matematika. Itu seperti yang tadi telah saya jelaskan. Yang kemudian yang ketiga yaitu carilah guru les matematika yang handal yang dapat mengatasi hal ini gitu. Baiklah, sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai gangguan dalam hal motorik atau bisa disebut juga dengan dispraksia. Nah, gangguan dalam hal motorik ini dapat ditandai dengan ketidakstabilannya atau koordinasi antara anggota gerak tubuh. Tidak stabil biasanya anak yang mengalami gangguan motorik ini. Nah, kemudian bila mereka sudah beranjak dewasa, mereka tidak mahir dalam hal mata pelajaran olahraga. Ciri-ciri apa yang dapat kita ketahui bila seorang anak mengalami gangguan dispraksia? Yang pertama yaitu mereka sering menabrak orang bila berjalan. Yang kedua, kesulitan dalam hal menulis. Kemudian juga sulit dalam hal menggunakan kancing baju, sulit biasanya mereka. Nah, kemudian juga mereka sulit berinteraksi dengan orang lainnya. Dan yang keempat, mereka sulit dalam hal menulis. Nah, kemudian yang dapat kita lakukan atau solusi apa yang dapat kita lakukan bila anak mengalami gangguan dispraksia ini? Yaitu yang pertama yaitu terapi berbicara. Nah, ajak anak ini berbicara sering-sering. Nah, kemudian juga dapat bermain menggunakan puzzle. Mereka akan menggunakan daya ingatnya untuk menyusun. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu terapi menggunakan alat tulis maupun menggambar, mau itu menggunakan krayon, spidol dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu dapat juga menggunakan kita bergerak sambil bermain, misalkan berenang ataupun lari-larian ataupun jogging gitu, olahraga. Nah, mungkin itu.